Eee, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Eee, di sini kami akan mempresentasikan eee, sebuah hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema bangunan utama. Eee, Sebelumnya, kami di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Eee, Perkenalkan, nama saya Gilan Ramadan, dengan NIM 2002 015 02 0004. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri, dan di samping saya Najmatul Asma dengan NIM 2002 015 010 pendidikan teknik bangunan, Fakultas Teknik. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Di sini terdapat uh, air, di mana air ini adalah sebuah kebutuhan pokok makhluk hidup. Air merupakan salah satu kebutuhan makhluk hidup di alam ini. Kegunaan air antara lain untuk kebutuhan air baku manusia maupun untuk kebutuhan irigasi bagi tanaman di persawahan. Persoalan yang sering terjadi adalah waktu musim hujan kerap menimbulkan banjir, sedangkan pada kemarau terjadi kurangnya ketersediaan air. Memperhatikan kondisi tersebut, maka diperlukan adanya pengelolaan sumber daya air yang baik, sehingga penggunaan air dapat digunakan secara optimal, baik pada musim penghujan maupun pada musim kemarau itu sendiri. Di Indonesia, wilayah Indonesia sebagai penghasil padi, jagung dan tanaman pokok lainnya sangat memerlukan ketersediaan air untuk menunjang dan meningkatkan produksi pangan tersebut. Bangunan air yang dapat menampung kelebihan air pada musim penghujan dan dimanfaatkan pada saat kekurangan air adalah waktu atau bendungan. Sebagaimana dijelaskan dalam jurnal Kurniawan Prayoga Wahyuni 2011, hal 765 mengungkapkan bahwa Indonesia adalah negara sebagian besar penduduknya hidup dari hasil pertanian seperti beras, sagu, dan ubi, sehingga makanan pokoknya jumlah penduduk Indonesia terus meningkat pada tiap tahunnya. Dilihat pada tahun 2010, penduduk Indonesia berjumlah 2.238,500
518.518.000. Sedangkan penduduk Indonesia terus meningkat pada tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2018 berjumlah 265,015 ribu. Sedangkan pada tahun 2020 penduduk Indonesia diproyeksikan akan berjumlah 271,066 ribu. Pertumbuhan penduduk akan selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan pangan. Pertumbuhan penduduk akan selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan pangan. Di mana di Afrika Barat irigasi informal semakin mendapatkan perhatian secara khusus. Pertanian perkotaan dan pinggiran kota atau upah beririgasi berkembang dengan manfaat yang signifikan bagi petani penduduk perkotaan. Oleh karena itu, pemerintah di Indonesia mengeluarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa dalam rangka pengelolaan jaringan irigasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan serta guna meningkatkan hasil pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional, maka perlu dilakukan manajemen aset irigasi. Ruang lingkup dalam manajemen aset irigasi yaitu inventarisasi, penilaian kondisi fungsi dan aset, dan penetapan. Irigasi atau pengairan adalah suatu usaha mendatangkan air dengan membuat bangunan dan saluran-saluran ke sawah-sawah atau ke ladang-ladang dengan cara teratur dan membuang air yang tidak diperlukan lagi. Kajian pustaka, di mana kajian pustaka ini terdapat pengertian jenis bagian pengertian bangunan utama. Secara umum, bangunan utama adalah sebuah kompleks bangunan yang telah direncanakan di sepanjang sungai atau aliran air untuk membelokkan air ke dalam jaringan saluran sehingga dapat dipakai untuk diperlukan irigasi. Dan adapun beberapa menurut para pendapat, bangunan utama menurut Asori Edijatno Susanto
merupakan bangunan yang direncanakan di sungai atau aliran air untuk membelokkan air ke dalam jaringan irigasi yang biasanya dilengkapi dengan kantong lumpur agar dapat mengurangi kandungan sedimen yang berlebihan, serta dapat mengukur dan mengatur air masuk. Menurut Admitpul, bangunan utama terdiri dari bendungan dengan peredam energi, satu atau dua pengambilan utama pintu bila kolam olak, dan jika diperlukan kantong lumpur, tanggul banjir, pekerjaan sungai, dan bangunan-bangunan pelengkap. B. Jenis-jenis bangunan utama. Untuk kepentingan keseimbangan lingkungan dan kebutuhan daerah di hilir bangunan utama, maka aliran air sungai tidak diperbolehkan disadap seluruhnya. Akan tetapi harus tetap dialirkan sejumlah 5% dari debit yang ada. Salah satu bangunan utama yang mempunyai fungsi membelokkan air dan menampung air disebut bendung. Ada 6 bangunan utama yang sudah pernah ada atau sering dibangun di Indonesia, antara lain. 1. Bendung tetap. Bangunan air ini dengan kelengkapannya dibangun melintang sungai atau sudetan dan sengaja dibuat untuk meninggikan muka air dengan ambang tetap sehingga air sungai dapat disadap dan dialirkan secara gravitasi ke jaringan irigasi. Kelebihan airnya dilimpahkan ke hilir dengan terjunan yang dilengkapi dengan kolam olak dengan maksud untuk meredam energi. Kedua, bendung gerak vertikal. Bendung gerak vertikal terdiri dari tubuh bendung dengan ambang tetap yang rendah dilengkapi dengan pintu-pintu yang dapat digerakkan vertikal maupun radial. Tipe bendung gerak ini hanya dibedakan dari bentuk pintu-pintunya, antara lain: A. Pintu geser atau sorong, banyak digunakan untuk lebar dan tinggi bukaan yang lebih kecil dan sedang. Diupayakan pintu ini tidak terlalu berat karena akan memerlukan peralatan angkat yang lebih besar dan mahal. B. Pintu radial, memiliki daun pintu yang berbentuk lengkung atau busur dengan lengan pintu yang sendinya tertanam pada tembok sayap atau pilah. Ketiga, bendung karet. Bendung karet memiliki dua bagian pokok, yaitu tubuh bendung yang terbuat dari karet dan fondasi beton berbentuk plat beton sebagai dudukan tabung karet, serta dilengkapi satu ruang kontrol dengan beberapa perlengkapan untuk mengontrol, mengembang, dan mengempisnya tabung karet. Bendung ini berfungsi meninggikan muka air dengan cara mengembungkan tubuh bendung dan menurunkan muka air dengan cara mengempiskannya. Tubuh bendung yang terbuat dari tabung karet dapat diisi dengan udara maupun air. Keempat, bendung saringan sawah. Bendung ini berupa bendung pelimpah yang dilengkapi dengan saluran penangkap dan saringan. Bendung ini meloloskan air lewat saringan dengan membuat bak penampung air berupa saluran penangkap melintang sungai dan mengalirkan airnya ke tepi sungai untuk dibawa ke jaringan irigasi. Kelima, pompa. Pompa digunakan bila bangunan-bangunan pengelas yang lain tidak dapat memecahkan permasalahan pengambilan air dengan gravitasi atau kalau pengambilan air relatif sedikit dibandingkan dengan lebar sungai. Ada beberapa jenis pompa didasarkan pada tenaga penggeraknya, antara lain pompa air yang digerakkan oleh tenaga manusia, pompa air dengan penggerak tenaga air, pompa air dengan penggerak bahan bakar minyak, dan pompa air dengan penggerak tenaga listrik. 6. Pengambilan bebas.
Pengambilan air untuk irigasi ini langsung dilakukan dari sungai dengan meletakkan bangunan pengambilan yang tepat di tepi sungai, yaitu pada tikungan luar dan tebing sungai yang kuat atau masif. Bangunan pengambilan ini dilengkapi pintu, ambang rendah dan saringan yang pada saat banjir pintu dapat ditutup supaya air banjir tidak meluap ke saluran induk. C. Bagian-bagian bangunan utama. Bangunan utama terdiri dari berbagai bagian, antara lain yaitu sebagai berikut. Pertama, bangunan bendung. Bangunan bendung adalah bagian dari bangunan utama yang benar-benar dibangun di dalam air. Bangunan ini diperlukan untuk memungkinkan dibelokkannya air sungai ke jaringan irigasi dengan jalan menaikkan muka air di sungai atau dengan memperlebar pengambilan di dasar sungai seperti pada tipe bendung saringan bawah. Bila bangunan tersebut juga akan dipakai untuk mengatur elevasi air di sungai, maka ada dua tipe yang dapat digunakan, yaitu bendungan pelimpah dan bendungan gerak. Bendung adalah bangunan pelimpah melintang sungai yang dapat memberikan tinggi muka air minimum kepada bangunan pengambilan untuk keperluan irigasi. Bendung merupakan penghalang selama terjadi banjir dan dapat menyebabkan genangan luas di daerah-daerah hulu bendung tersebut. Bendung gerak adalah bangunan berpintu yang dibuka selama aliran besar. Bendung gerak dapat mengatur air buka di depan pengambilan agar air yang masuk tetap sesuai dengan kebutuhan irigasi. Bendung gerak mempunyai kesulitan eksploitasi karena pintunya harus tetap dijaga dan dioperasikan dengan baik dalam keadaan apapun. Pengambilan sebuah bangunan berupa pintu air. Air irigasi dibelokkan dari sungai melalui bangunan ini. Pertimbangan utama dalam merencanakan sebuah bangunan pengambilan adalah debit rencana pengolahan sedimen. 3. Pembilas. Pada tubuh bendung, tepat di hilir pengambilan, dibuat bangunan pembilas guna mencegah masuknya bahan sedimen kasar ke dalam jaringan saluran irigasi. Pembilas dapat direncanakan sebagai A. Pembilas pada tubuh bendung dekat dengan pengambilan. B. Pembilas bawah atau underslice. C. Sun underslice. D. Pembilas bawah tipe box. 4. Kantong lumpur. Kantong lumpur mengendapkan fraksi-fraksi sedimen yang lebih besar dari fraksi pasir halus, tetapi masih termasuk pasir halus dengan diameter butir berukuran 0,088 mm dan biasanya ditempatkan persis di sebelah hilir pengambilan. Bahan-bahan yang lebih halus tidak dapat ditangkap dalam kantong lumpur biasa dan harus diangkut melalui jaringan saluran ke sawah-sawah. Bahan yang telah mengendap dalam kantong kemudian dibersihkan secara berkala. Pembersihan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan aliran air yang deras untuk menghanyutkan bahan endapan tersebut kembali ke sungai. Kelima, bangunan perkuatan sungai. Pembuatan bangunan perkuatan sungai khusus di sekitar bangunan utama untuk menjaga agar bangunan tetap berfungsi dengan baik. Terdiri dari A. Bangunan perkuatan sungai guna melindungi bangunan terhadap kerusakan akibat pengurusan dan sedimentasi. Pekerjaan ini umumnya berupa krip, matras batu, pasangan batu kosong, dan atau dinding pengarah. B. Tanggul banjir untuk melindungi lahan yang berdekatan terhadap genangan akibat banjir. C. Saringan bongkah untuk melindungi pengambilan atau pembilas agar bongkah tidak menyumbat bangunan selama terjadi banjir. Dan yang terakhir, tanggul penutup untuk menutup bagian sungai lama atau bila bangunan bendung dibuat dari kapur untuk mengelakkan sungai melalui bangunan tersebut. Keenam, bangunan pelengkap. Bangunan-bangunan atau perlengkapan yang akan ditambahkan ke bangunan utama diperlukan, yaitu A. Pengukuran debit dan muka air di sungai maupun di saluran. B. Rumah untuk operasi pintu. C. Peralatan komunikasi. D. Jembatan di atas bendung. Dan yang terakhir, instalasi tenaga air mikro atau mini. Penutup.
Dari materi yang telah kami jelaskan, maka dapat disimpulkan menjadi bangunan utama yang merupakan bangunan yang direncanakan di sungai atau aliran air untuk membelokkan air ke dalam jaringan irigasi. Ada beberapa jenis bangunan utama yang telah diterapkan di Indonesia agar dapat menstabilkan penggunaan air. Kemudian saran, karena Indonesia termasuk dalam garis khatulistiwa, menjadikan Indonesia dikelilingi hutan dan persawahan. Makanan pokok yang dihasilkan dari persawahan ini membuat kita sadar akan pentingnya pengelolaan air yang dapat dilakukan, seperti dengan membuat saluran irigasi. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Mohon kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.